Halo homebrewers, gue Yastagor. Episode kali ini gue mendapatkan kiriman dari Kiara Roastery. Yang pertama ada Flores Manggarai dengan proses wash. Dan yang kedua, Kerinci Anaerob Natural. Alright, tidak cuma itu, Kiara Roastery ternyata juga memiliki drip bag seriesnya, ya, yang mana bisa lo lihat di layar lo. Nah, ini ada drip bag, memudahkan kalau misalkan lo nyeduh di rumah itu nggak perlu repot-repot, nggak punya dripper dan segala rupa alat seduhnya. So, kita coba akan mulai ngebrewing ini, tapi sebelum itu gue akan coba ngerasain rasa awalnya itu gimana sih dari Kiara Roastery dengan menggunakan cupping dulu ya di awal. Nah, ini ada 2 cupping bowl. Di sini cupping bowlnya itu sudah diukur dengan 200 ml air ya guys. Jadi kita coba langsung aja buka. Yang pertama, Kerinci Anaerob Natural. Let's go. Ping. Salah. Wing. Guys. Yang natural funky banget ya guys aromanya. So langsung kita coba giling menggunakan gilingan manual yang sudah gue siapin di meja seduh gue. Oke, kita panaskan air terlebih dahulu. Kita menggunakan ya. Untuk cupping kita biasanya pakai di 12 atau 13 gram guys. Oke, 12 gram. Dan langsung kita giling aja. Kita cek dulu sebelum selesai ukuran gilingannya apakah sudah pas. Oke, cool, medium. Air sudah keset di suhu 93 derajat Celcius. Kita matikan terlebih dahulu. Beans pertama sudah selesai dan langsung kita tuang ke cupping bowl. Sebanyak 12 gram biji kopi. Dan kemudian kita akan coba ngebuka yang Flores Manggarai washnya dari Kiara Roastery. Alright. Swing. Momen paling satisfying itu adalah ngebuka packaging kopi pertama kali guys. Ini baunya sih manis banget nih. Oke. Sama kita menggunakan 12 gram ya untuk cupping awal. Oke. Menggunakan takaran gilingan yang sama dengan size gilingan yang sama juga. Kita akan mencoba rasa dasarnya tuh seperti apa sih ya. Kita cupping dulu nih guys. Jadi ini biasa seperti yang gue lakukan ketika mendapatkan beans baru, kiriman-kiriman dari roastery, itu biasanya gue sebelum ngebrew, gue coba cupping dulu. Ini kira-kira rasanya rasa apa aja yang keluar. Dan seterusnya semoga ini bisa menjadi pengalaman yang teman-teman bisa lakuin juga di rumah dengan pakai cara gue seperti ini. Oke. 2 beans yang di tangan kiri gue ini adalah Flores Manggarai. Yang kedua ini adalah Kerinci Natural ya, beda proses guys. Jadi kalau dilihat juga hasil gilingannya ya warnanya juga berbeda. Yang ini banyak silver skinnya, yang natural itu sedikit silver skinnya. Oke, biasanya ini gue tiup-tiupin dulu pakai alat-alat itu supaya lebih clean lagi hasilnya.
Tapi kali ini kita coba sampingkan itu dan langsung kita cupping aja. Let's go. Satu aja guys di satu sisi, dia biarin waving seperti itu ya, jangan diputar-putar ketelnya supaya konsisten dari cup yang satu ke cup yang kedua ya. Ini hanya 2 cup, biasanya kalau cupping itu kan bisa banyak cup. Nah, proses seperti ini adalah untuk menjaga konsistensi agitasi pada saat lo semua di rumah puring. Jadi cuman satu sisi aja guys, dia muter sendiri, waving sendiri. Gak usah di gini-giniin nih. Pada saat lo nggak usah lo puter-puter gini pada saat lo cupping. Right, kita tunggu sekitar 4 menit. Habis itu kita break dan kita cobain. Oke guys, setelah 4 menit kita break dulu sambil kita nyium ya aroma apa yang timbul ketika di break. Oke. Let's go. Pertama ini Manggarai wash. Aromanya floral banget guys. Yang ini natural. Aromanya funky banget. Oke. Langsung kita ambil krema yang ada di atas ini supaya hasil nanti kita cobainnya itu bisa lebih clean. Oke. Oke. Kita langsung cobain. Yang pertama itu dari Flores ya. Yang ini Flores. Yang ini Kerinci. Betul? Betul. Yang ini Flores, yang ini Kerinci. Oke, cool. Rasa yang ada ini adalah cukup earthy ya guys. Terus ada acid-acidnya itu seperti air lemon gitu yang gue dapati. Ya mungkin ini masih panas, masih agak terlalu panas. Nanti akan kita cobain ketika suhunya sudah menurun sedikit. Oke. Sambil nunggu kita akan coba yang natural. Oke, dari Kerinci. Let's go. Kalau yang Kerinci ini, dia itu bener-bener rasa buah-buahannya tuh keluar banget guys. Dan gue bisa ngerasain itu hint of apple-nya. Kemudian gue ngerasa orange-nya juga. Terus ada sedikit floral-floralnya juga. Yang mana biasanya itu agak sulit didapati dari kopi-kopi dengan proses natural. Nah ini menarik guys. Harusnya nih ya, sepengalaman gue yang bisa mengeluarkan floral itu ya secara general itu biasanya yang dari proses wash. Tapi yang kali ini unik nih. Dari Kiara Roastery yang naturalnya ini justru dia itu bisa ada hint of floralnya juga. Yang gue rasain ini adalah dari bunga hibiscus guys. Ini menarik banget ya kalau yang natural ini. Jadi dari 2 pilihan ini gue akan coba kembangin yang natural ini dari Kerinci. Kenapa? Karena menarik banget nih. Ini kayaknya bisa di enhance lagi nih.
Oke guys, jadi langsung aja kita brewing menggunakan V60 yang sudah ada di depan gue. Sebelumnya kita nyalakan dulu kettenya dengan suhu 90 derajat Celcius. Dan kita giling dulu kopinya, yang mana gue akan cobain dari proses anaerob natural Kerinci by Kiara Roastery. Right? Jadi langsung kita giling, biasanya gue pakai dos 15 gram dengan perbandingan 1:15. Wow. Nah, gimana cara gue enhance dari kerinci natural ini? Gue akan coba adjust grindernya ya, jadi sedikit lebih kasar supaya nggak terlalu over fermented guys. Oke? Jadi tadi gue pakai di nomor 5,5 dan kali ini gue akan pakai di 6,5. Oke, dengan suhu 93 derajat Celcius dan ketika dituang nanti ke dripper gue itu suhunya sekitar lebih kurang 90 sampai 92 derajat Celcius. Oke, langsung kita tuang dan langsung kita giling. Yang gue suka dari proses anaerob naturalnya si Kiara Roastery ini, dia funky ya, tapi nggak terlalu funky guys. Jadi masih ada hint of hibiscus tadi yang gue bilang. Oke, ini sudah 93 derajat. Manual grinder gue pakai Bomber. Jadi manual grindernya enak banget guys. Dan easy to use banget. Nggak ada slip sama sekali. Oke. Kemudian kita flush terlebih dahulu untuk paper filternya. Gue melipatnya di arah depan karena puringan gue itu ke arah kiri. Oke. Kita flush terlebih dahulu. Biasanya gue konsisten untuk nge-flush paper filter itu sekitar 50 gram. Oke. Setelah sudah selesai di flush, kita buang air bekas flushnya. Kemudian kita taruh biji yang sudah kita giling tadi. Baunya funky banget, dari baunya sih funky banget guys. Oke, langsung kita seduh. Blooming di awal, kita menggunakan 30 second atau 40 second. Biasanya range-nya itu sekitar 30 sampai 40 detik. Puringan pertama. Puringan kedua. Dia cepat turun ya guys karena gue pakai agak medium to coarse untuk gilingan beansnya. Dan puringan ketiga. Oke, saat ini seperti biasa, gue menyeduh menggunakan metode cut brew. Total yield yang dihasilkan adalah 225 ml. Kita tunggu agak sedikit adem ya, dengan cara kita muter-muter ini supaya suhunya turun. Oke, dan akan kita cobain dari yang panas dan
suhunya turun sampai ke dingin. Kira-kira rasa yang tadi gue suka itu dari bunga hibiscus itu apakah masih kentara di lidah gue dari panas, sedang sampai ke dingin. Oke. Jadi ini kita coba pada saat panas, hati-hati jika cobain kopi pada saat panas karena bisa bikin pelet lo itu hancur. Oke. Dari sisi aromanya ya, aroma pada saat gue cupping tadi sama nyeduh tadi aromanya sama ya, aromanya sesuai, jadi tidak ada perubahan aroma dari gue filter bahkan dari gue cupping. Ini bener-bener enhance banget guys. Gila, gue sampai goyang-goyang begini menandakan bahwa spektrum rasa yang dihasilkan dari Kiara Roastery ini benar-benar oke banget dengan pemilihan kerinci dengan proses anaerob natural ini. Menurut gue ini goks banget guys. Kenapa gue bilang goks? Yang tadi ada hibiscusnya itu masih berasa dan gue ngerasain kayak tea-like finish di akhirnya ini guys. Dan rasa-rasa buahnya itu ya. Pertama itu gue ngerasain kayak apel-apel. Gue nggak tahu nih ini mengarah ke red apple or green apple sebentar. Ini kayak green apple nih guys. Jadi agak rasa-rasa apel. Ketika lu makan apel, di mulut lu tuh kayak ngerasa sepet apelnya itu. Dan ini rasa sepet apel dan asam apelnya itu ada banget di sini guys. Oke, kita tunggu sebentar lagi dan kita akan nyobain ketika suhunya sudah tidak terlalu panas dan sudah menurun sedikit. Oke, sekarang suhunya sudah turun sedikit, jadi kita sudah menunggu lebih kurang 2 menit ya. Kita cobain lagi ketika suhunya sudah turun sedikit. Apakah roastery ini konsisten? Kita coba. Iya lagi. Guys, gue bener-bener masih ngerasain apa namanya hibiscus tadi ya, aroma hint of floralnya itu dari bunga hibiscus itu masih ada. Cuman di yang kedua ini yang udah agak sedikit adem ini, itu gue ngerasain asam dari apel dan sepet dari apel hijaunya itu sedikit menurun dan timbul manisnya guys. Manisnya ini dari mana? Ini manisnya dari sugar cane menurut gua ya. Ini menarik sih ya. Jadi lu bisa nemuin spektrum lain ketika suhu dalam kopi lu ini sudah agak sedikit menurun. Oke? Dan gua menemukan kembali anggur-anggur guys. Jadi kayak ada anggur-anggur gitu. Apa ya? Bukan anggur guys, tapi anggur yang sudah kayak anggur tapi dia sudah kayak ke kismis, bener kismis. Kismis ini rasa-rasa kismisnya ini keluar guys pada saat dia agak sedikit adem ya. Cool enough. Dan sebentar lagi gue akan coba pada saat dia benar-benar adem. Nah sambil nunggu ya. Ini masih sedang ya guys, gue tuang lagi sedikit dan gue akan coba compare dengan yang tadi di cupping ini. Apakah bener jauh atau enggak rasanya? Oke, kita coba. Di sebelah kanan gue ini ya, ini tadi pakai anaerob natural tadi. Yang mana kalau di sini gue ngerasain harshnya itu, ya pastilah harsh karena kan dia tubruk ya kan. Dan gue tidak mendapati tea-like finish di sini. Ya, gue tidak mendapati kemudian sugar cane rasa di sini pada saat di awal di tubruk ini, ya di cupping ini. Rasa sugar cane itu, ya dan rasa apel-apel dan anggur kombinasi antara mereka berdua itu bisa gue dapati pada saat gue ngebrew ini dengan metode V60 pour over, oke? Guys, ini bener-bener spektrum rasanya menurut gue oke banget.
Ini oke, ini goks banget. Jadi kita coba sampai dia dingin ya. Sebenarnya kenapa sih lu nyoba dari tubruk terus lu nyeduh pakai manual brew, any kind of manual brew. Kemudian lu nyoba dari versi panas, sedang sampai dinginnya, semata-mata hanya untuk membuktikan bahwa roastingan kopi ini adalah roastingan yang benar-benar oke. Roastingan yang benar-benar itu bisa dirasakan dari ketika dia panas, dia adem, sampai dia dingin. Pasti lari rasanya betul. Cuman dia tuh gapnya tuh nggak sebesar itu gitu. Pasti ketika kita nyobain kopi dari panas, sedang sampai dingin itu pasti ada rasa yang berubah ya. Tapi gap antara panas dan dinginnya itu harusnya dia tidak terlalu signifikan berubahnya. Gitu. Nah ini coba kita lihat. Kira-kira bagaimana pada saat dia dingin ya guys. Dan satu lagi, ini gue mau memberitahukan bahwa si Kiara Roastery yang varian apa namanya Crunchy Anaerob Natural ini tipikal biji kopi yang dia itu mudah terekstraksi gitu guys. Jadi ada biji-biji kopi yang low solute, ada yang high solute. Yang mana di varian ini, di Crunchy Anaerob Natural ini, jadi dia mudah untuk diekstraksi. That's why gue pakai tadi green size-nya tuh pasti gue agak kasarin sedikit karena dia mudah untuk terurai gitu loh. Jadi ini biji yang mudah terurai. Kalau misalkan lu katakanlah cuman coba pouring aja segala macam, ini sudah lu bisa menemukan notes-notes yang tadi. Tapi kalau misalkan lu kontrol dari green size sampai suhu dan agitasi itu tadi kontrol, lu pasti mendapatkan apa yang gue dapatkan tadi. Gitu guys. Oke, ini kira-kira sudah agak sedikit adem ya. Udah agak adem lagi dari yang tadi dan kita langsung coba gimana rasa ademnya. Oke, aroma-aroma dari apa ya? Dari proses natural anaerob itu semakin berkurang pada saat dingin ini. Kita coba rasanya. Gokil guys. Gokil, ini rasanya bener-bener nggak berubah. Ya, maksudnya nggak berubah itu bukan berarti nggak berubah banget ya. Nggak signifikan berubah, gue masih bisa mendapati tadi apa green apple. Kemudian ada kismis tadi yang gue bilang dan hint of floral dari hibiscusnya itu nggak hilang guys. Ini sangat gue rekomendasikan buat lo yang sebenarnya nggak suka beans terlalu funky, tapi pengen funky-funky dikit gitu guys. Nah ini adalah alternatif buat lo semua, cobain Kiara Roastery yang varian Crunchy Anaerob Natural. Ini pasti masuk di lidah-lidah lo si pecinta full wash. Oke, dan gue juga rekomendasiin kalau dari yang gue rasain, Kiara Roastery yang varian Crunchy Anaerob Natural ini kayak cocok banget diminum siang hari dengan menggunakan Japanese Ice Coffee atau JAPS ya. Kiara Roastery lu bisa langsung cek aja Instagram, ada Instagramnya @kiararoastery dan ada websitenya di www.kiararoastery.com. Bisa langsung lu cekidot di websitenya dan bisa lo beli ya di e-commerce kesayangan lo semua. Oke guys, kita akan terus explore bareng-bareng roastery lokal dari tipsnya, metodenya, sampai cerita di baliknya. Ikutin terus perjalanan gue dalam mengulik kopi dan subscribe untuk tahu perspektif gue lainnya di bidang kopi. Why Perspektif.